Kaum Quraisy pimpinan Abu Sufyan berhasil menghimpun sekitar 3.000 pasukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi sasaran utama kaum Quraisy dalam peperangan ini. Perang berlangsung sangat sengit. Para wanita musyrik Mekah menyemangati mereka dari belakang pasukan dengan cara menabuhkan rebana. Sayyidina Hamzah diserang oleh banyak musuh, tapi dengan gagahnya beliau berhasil menumpas satu persatu musuh-musuh Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sejarah mencatat tidak kurang dari 30 musyrikin Quraisy mati di tangannya. Kemenangan kaum muslim sudah diambang pintu. Andai saja para pemanah muslimin yang ditempatkan di Bukit Uhud tidak meninggalkan tempat mereka lantaran tergiur oleh harta rampasan. Tentunya kaum muslimin pasti akan memenangi peperangan ini. Dalam kondisi inilah, tanpa disadari Hamzah, ada seorang budak bernama Wahsy yang diam-diam telah mengincarnya dari kejauhan. Sayyidina Hamzah menjadi bidikan tombak Wahsy. Hingga saat sang singa Allah itu lengah, tombak Wahsy melesat dan menancap di perut Hamzah bin Abdul Muthalib. Sayyidina Hamzah berusaha sekuat tenaga bangkit untuk menyerang kembali Wahsy. Tapi tombak Wahsy begitu dalam melukainya, sehingga hanya beberapa langkah saja Sayyidina Hamzah kemudian tumbang dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kaum muslimin mundur hingga berlindung di atas bukit Uhud. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terus diburu hingga terluka parah. Sekitar 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syahid, termasuk Sayyidina Hamzah. Bahkan jasad Sayyidina Hamzah yang terbaring di antara jenazah kaum muslimin lainnya dihampiri oleh Hindun. Dengan dendam yang menyala di hati Hindun, dikoyak tubuh Sayyidina Hamzah untuk kemudian dikeluarkan jantungnya. Usai peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhenti di depan jasad paman tercinta, sekaligus pelindung dan pembelanya, yaitu jasad Hamzah bin Abdul Muthalib. Tak terasa air mata Rasulullah menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab saat ini telah merosot sedemikian rupa, hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad paman beliau. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inilah penghulu para syuhada pada hari kiamat, Hamzah bin Abdul Muthalib." Turunlah ayat Al-Quran bahkan ketika wafatnya, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dan mereka diberi rezeki. Quran Surah Al-Imran ayat 169. Semoga kita bisa memetik hikmah dan ikhtibar dari keteguhan beliau membela Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di singkatnya usia beliau, sosok Hamzah radhiyallahu anhu dapat menjadi pelindung dan pembela Rasul, hingga akhirnya bisa menjadi penghulu atau pemimpin para syuhada di surganya Allah. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat menyadarkan dan memberikan hidayah kepada kita agar senantiasa patuh dan taat terhadap perintah Allah, serta dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri video kali ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.